Dan Malam. Amen, be Be strong in strong the in the Lord. Lord. Be strong in the Lord. Orang terbahagia di dunia. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya minta senior saya, Bro Brameta, untuk memimpin kita dalam doa ya. Bro Bram, saya persilakan. Balik nih, senior kita semua Roh Kudus, Bro. Iya, baik-baik. Mari kita berdoa ya bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kami boleh ada bersama-sama. Kalaupun saat ini anakmu, hambamu yang akan men-sharingkan tentang pekerjaan menjala manusia, Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau mengurapinya, Engkau menyampaikan isi hatimu Bapak. Dan kami ingin Engkau memperlengkapi kami melalui terang firman-Mu yang disampaikan Bapak. Kami ingin memiliki segala kekayaan dan api-Mu yang terus menyala dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam, untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan kasih dan Injil keselamatan maupun Injil kerajaan Allah Bapak. Terima kasih, kami ucap syukur Bapak, kami menanti-nantikan Bapak. Layanilah setiap kami, urati setiap hati kami Bapak. Berbicaralah melalui anakmu Bro Handi Bapak, sebagai hamba juga sebagai hambamu juga yang menyampaikan terang firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sepakat berdoa, mengucap syukur dan menerimanya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Bro Bram. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bro Bram, Bro Niko, Bro David, juga teman-teman dari Bundaran HI 1, 2, dan 12 yang sudah mengundang saya. Nah, bagi yang belum kenal, ya, nama saya Handi, usia 41 tahun, saya belum menikah, dan entah kenapa hari ini saya bersuka cita, karena masih banyak juga yang single ya di tempat ini ya. Jadi saya tidak merasa terintimidasi gitu. Kalau saya ke chapter lain bilang 41 tahun belum married, oh iya bro, kenapa bro ya? Wah kayaknya parah banget, kayak saya berdosa sekali gitu loh. Tapi di tempat ini saya merasa sangat di welcome. Dan saya bergereja di gereja GKT Pluit Village. Saya berusaha di bidang keluarga saya di bidang rak besi, dan saya sendiri juga seorang konsultan bergerak di bidang merger akuisisi, trading advisory, dan project financing. Nah, tema malam hari ini yang diberikan kepada saya luar biasa ini ya. Ya terus terang lah ya, saya bukan seorang orang yang ahli Alkitab atau sekolah teologi ya, tapi karena diberikan tugas ya kita percaya seperti yang Bro Bram bilang bahwa pemimpin kita adalah Roh Kudus ya. Dan tema malam hari ini adalah menjadi penjala manusia. Saya akan mulai bacakan dahulu dari Lukas 5 ayat 8 dan Lukas 5 ayat 10 Lukas 5 ayat 10b. Saya bacakan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Teman-teman, kita melihat di sini, kita udah tahu ceritanya gimana Simon Petrus dari seorang penjala manusia menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kita lihat di sini, Petrus menyadari bahwa dia adalah seorang berdosa. Nah, teman-teman, begitu juga kita harus sadar bahwa kita dulunya orang berdosa. Kemudian kita ditebus Tuhan, dan sekarang pun kita masih bisa berdosa. Karenanya, teman-teman, saya mau sharing ya, dalam penjangkauan kita menjadi penjala manusia, kita tidak boleh punya mentalitas menghakimi. Sekali lagi, kita tidak boleh punya mentalitas menghakimi. Jadi kalau ada orang lagi datang gitu ya, kita jangan suka menuding mereka, dibilang, lu sih selingkuh, makanya bisnis lu seret gitu. Lu sih suka kepahitan sama pendeta lu, sekarang lu sakit-sakitan. Jangan guys, please stop that. Jangan pernah menuding, jangan pernah mencoba untuk menghakimi. Nah, kita baca di Yohanes 8 ayat 11b, ini ceritanya Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang wanita yang kedapatan berselingkuh ya, atau berzinah ya. Nah, Tuhan Yesus katakan begini, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lukas 6 ayat 37 berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kita kan FGB Man ini bengkel, ya kan? Masa dosa didiemin, ya kan? Masa kita nggak boleh
nasihatin orang lain. Nah, teman-teman, saya mau bawa ke perspektif bahwa ada perbedaan antara penjangkauan dengan pemuritan. Kita harus membedakan antara jiwa yang baru dengan mereka yang sudah tertanam dalam FGB MFI. Nah, kalau untuk jiwa yang baru, jangan nuding gitu loh. Kita terima mereka apa adanya aja. Welcome. Ya, buat mereka tuh merasa nyaman berada dalam chapter kita. Nanti kalau sudah mereka bertumbuh, ya, nanti ada mereka mulai terbuka. Nah, disitulah baru kita masukin lebih intim lagi. Itu pun dalam segala sesuatu yang kita lakukan, dasarnya harus adalah kasih. Jadi ketika kita menasihati, mendoakan, ingat, His banner over us is love. Ya, jadi bukan tujuannya untuk pembenaran diri, bukan untuk mengecilkan orang lain. Tujuannya adalah untuk membangun bersama-sama. Suatu hari di chapter saya itu ada 2 member lah ya. Yang satu, mereka berdua sudah menikah ya. Yang satu melakukan bisnis trip dan dia di hotel sendirian ya. Ya, kemudian dia surfing website porno dan dia melakukan masturbasi. Terus dia sharing di chapter kita, wah gue merasa bersalah banget. Dan yang satu lagi juga sudah menikah. Kemudian dia, ya namanya juga laki-laki ya, dia iseng-iseng pergi ke panti pijat plus dan dia pun merasa bersalah. Nah, dia datang ke chapter minta didoakan. Nah, respon kita bagaimana? Ini mereka adalah orang-orang yang sudah tertanam. Kemudian setelah chapter meeting selesai, kita spend waktu lebih banyak sama mereka. Kita tanya, kenapa bro? Kok bisa begitu? Kita lebih banyak mendengarkan. Kita tidak menuding, kita nggak buka Alkitab, tertulis ayat begini-begini, enggak. Kemudian kita mendoakan mereka. Dan ketika kita mendoakan, kita masukin firman Tuhan. Tuhan berikan dia kemampuan. Dan jadinya apa? Mereka itu nggak pernah jatuh lagi, sampai hari ini. Dan mereka masih tertanam dalam chapter, bahkan melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ajak teman-teman untuk membedakan antara penjangkauan dengan pemuritan. Bagi mereka yang baru kita jala ya, jangan kita tunjuk tuding kesalahan, kelemahan mereka, dosa mereka. Katakan kepada mereka, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kamu, welcome, feel nyaman, masih nyaman di tempat kita, feel as at home. Ya, itulah yang kita bawakan kepada mereka yang baru. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita dalam penjangkauan itu jauhkan dia di kepala kita mentalitas menghakimi. Hal kedua yang ingin saya bagikan pada malam hari ini adalah tips untuk menjadi penjala manusia. Ini tips ya. Jadi tipsnya itu ada banyak, saya bikin 3 aja. Yang pertama adalah doa, yang kedua tulus dan ikhlas, yang ketiga adalah teamwork. Nah, saya akan masuk satu persatu sekarang. Saya akan masuk dengan doa. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang kita butuhkan itu dimulai dengan doa. Saya pun pernah merasakan lemah semangat, saya males-malesan, capek, jenuh, dan sebagainya, kehilangan kasih mula-mula. Kalau itu terjadi pada teman-teman, berdoa, minta Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan isi hati kita lagi, bangkitkan semangat kita lagi, dan terus terang, hari ini saya lagi loyo, dan hari ini saya ketemu Bro Tommy Nayawan, dan terus terang saya lagi live di rumahnya beliau ini. Dia di ruangan sebelah, saya di sini, dan ketemu Bro Tommy Nayawan, wah saya di charge lagi. Ya, udah makan malam bersama kita, dan sekarang saya bisa sharing gitu loh. Dan itu semua kenapa? Karena di pagi saya doa sama Tuhan, Tuhan gue lagi lemes banget, Tuhan, aduh gue lagi males-malesan, tapi Tuhan jawab. Itulah kuasa sebuah doa, teman-teman. Nah, waktu saya menjadi presiden chapter, kita juga punya kebiasaan untuk datang lebih awal. Chapter saya mulai jam 7 malam, tapi saya selalu hadir jam 5 sore. Nggak tahu kenapa, ada satu sukacita untuk bisa hadir lebih cepat. Nah, waktu saya datang, saya mulai dengan doa. Kemudian teman-teman datang lebih banyak, kita berdoa sama-sama. Kita lakukan namanya kubu doa, yaitu sebutan kita aja ya. Dan kubu doa itu kita mendoakan brothers ya, nama-nama dan mereka yang kita undang dan sebagainya. Satu hari kita doakan seorang brothers itu, kita sebut nama dia, ya biasa aja. Kemudian setelah chapter berjalan, jam 7.30 malam, sesudah kita makan malam, tiba-tiba brothers ini datang gitu loh. Brothers ini datang dan dia bilang, dia memberikan sebuah kesaksian yang menurut saya luar biasa. Jadi dia dalam perjalanan menuju jembatan 5 ya. Teman-teman tahu ya jembatan 5 itu di mana ya. Dan tiba-tiba di dalam hati dia digerakkan, dibelokin hatinya untuk pergi ke chapter kita. Kebetulan chapter saya itu di Bewok, lokasinya di Muara Karang, untuk datang ke sana.
Bilang, maunya ke jembatan 5, tapi hatinya ke chapter kita, dan akhirnya datang ke chapter itu. Dan ternyata pesan sharing firman pada malam hari itu tuh kena banget buat dia. Dan dia katakan bahwa untung saya bisa datang kemari. Dan di situ kita percaya itu adalah kuasa doa. Jadi doa itu berkuasa untuk membelokkan, untuk mendatangkan jiwa-jiwa. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Kalau chapter saya cuma 1 orang, 2 orang, jangan berkecil hati. Berdoa, mulai berdoa, karena doa yang akan menggerakkan Tuhan, dan Tuhan akan menitipkan jiwa-jiwa itu ke dalam chapter kita. Saya juga pernah 1 hari sebagai seorang presiden chapter, saya telat kirim undangan, saking sibuknya itu. Dan udah jam 5 sore, saya sudah di lokasi, dan saya baru ingat, astaga Tuhan, saya belum kirim undangan chapter. Dan di situ saya doa minta ampun, Tuhan ampunilah saya, dan saya pasrah aja sama Tuhan gitu loh. Nah puji Tuhan, walaupun undangannya telat, jam 7 malam itu terkumpul 18 orang. Wah itu bukan karena saya hebat, bukan karena tim saya yang hebat, tapi karena doa Tuhan yang bekerja. Nah suatu hari di chapter kami kedatangan seorang pengusaha, ya. Pengusaha ini luar biasa. Dia dalam kondisi yang sangat lesu, lagi capek, jenuh banget, dan dia luar biasa, saudara-saudara. Omset dia sebulan itu saat itu 50 miliar rupiah. Tetapi dia punya pengeluaran, ya, expenses dia itu 90 miliar. Jadi minus 40 miliar per bulan. Dia kejebak gara-gara masalah kurs, ya, kurs mata uang gitu. Jadi mau nggak mau dia harus berdarah terus. Datang ke chapter kita, dia sharing sama saya, dalam hati saya, waduh ini masalah kelas berat ini, saya nggak bisa handle kayak begini. Nah, saya kenalkan beliau ke saya punya senior saya itu Korudianto Yap, ya, yang sekarang menjadi NEVP kita. Korudi pun ngomong sama dia juga bilang, wah ini kelas berat punya masalahnya. Tidak ada dari kita di tempat itu yang bisa menawarkan dia solusi, ya. Masalahnya terlalu berat. Minus 40 miliar per bulan, bro. Gimana lo mau kasih nasihat, ya kan? Nah, di chapter kita saat itu ada 20-an orang, kita minta orang tersebut maju ke depan, ada 20 tangan lebih tumpang tangan ke dia, dan kita berdoa minta Tuhan tolong. Kunci kita cuma satu, minta Tuhan tolong. Dan ini adalah jiwa baru. Dan sejak itu dia aktif datang ke dalam chapter. Ketika dia aktif datang ke dalam chapter, kurang lebih setiap 3 minggu dia memberikan update perkembangan. Setiap kali ada perkembangan, ternyata Tuhan mulai pulihkan perlahan-lahan. Singkat cerita, setelah hampir 3 tahun, Tuhan putar balikan keadaan. Nggak lagi minus. Bahkan terakhir saya dengar, di kondisi pandemi terakhir, tahun kemarin 2020, yang lainnya pada amsyong, dia malah naik ke atas. Puji Tuhan. Dan hari ini, atas anugerah Tuhan, orang tersebut sudah menjadi seorang presiden chapter. Namanya adalah Pak Tandi. Nah, Bro Bram, Bro Niko, Bro David, kalau mau ngundang beliau untuk kesaksian, nanti saya kenalin. Ini luar biasa banget. Ini dia bisa bersaksi mengenai kuasa doa. Dan sampai hari ini orangnya sangat aktif, rohaninya bertumbuh sangat baik, dia rajin baca Alkitab dan suka sharing firman di WA grup kita. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang pertama adalah sekali lagi doa, ya. Tips saya yang kedua adalah tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Tulus dalam apa? Tulus dalam melayani jiwa-jiwa. Ikhlas dalam hal apa? Ikhlas dalam bayar harga. Setiap hal yang kita lakukan, baik di dalam di full gospel maupun di luar full gospel, semua pelayanan, semua itu seringkali kita harus bayar harga, bayar waktu, tenaga, duit, dan juga emosi. Kadang-kadang udah lakukan perbuatan baik pun masih disalahin orang, ya kan? Kita harus rela untuk membayar harga. Nah, saya punya teman, ya, dia dimenangkan di full gospel. Dia cerita sama saya, waktu dia datang pertama kali ke chapter meeting, ya, itu dia baru pakai drugs. Ya, dia baru pakai drugs dan dia nge-fly banget. Sampai di dalam chapter dia ngomongnya ngaco. Ngomongnya ngaco, mabok dia. Dan juga ada temen, ya, yang datang ke chapter minum minuman keras dulu, mabok dia. Nah, orang-orang seperti ini, teman-teman, kita harus layani dengan tulus. Ya, kita nggak peduli dia, jangan bilang, wah lu mabok-mabok, ini bukan tempatnya. Nggak, welcome them. Ya, kita terima mereka apa adanya.
Dan ketika kita melayani seseorang, jangan semata-mata berharap karena kita mau dia masuk FGB MFI. Please, please. Kita harus tulus. Artinya, dia masuk nggak masuk FGB MFI nggak ada masalah. Kalau kita harus melayani, kita melayani dengan tulus. Yang penting demi kebaikan dia, yang terutama apa? Orang itu ketemu Tuhan Yesus. Gimana pun caranya, ya. Yang penting orang itu ketemu Tuhan Yesus. Lebih baik orang itu ketemu Tuhan Yesus daripada orang itu masuk FGB MFI tapi nggak ketemu Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi teman-teman, kita lakukan ini dengan tulus. Nah, waktu itu saya menjadi presiden chapter, kita kan datang lebih awal, ya. Kita datang lebih awal ini untuk melakukan doa bersama dan juga kita melakukan konseling. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih awal, ngobrol lebih banyak, datangnya lebih awal. Nah, saya dan teman-teman juga bawa snack-snack lebih ekstra. Jadi buat mereka yang datang, kita bawa pisang goreng Kalimantan lah, bawa snack gorengan ini dan itu, bawa buah-buahan. Jadi kita bayar harga, bro. Kita beli makanan-makanan ini, datang lebih awal, mendoakan mereka. Dan sesudah chapter selesai, biasanya chapter kami selesai jam 10 malam, itu pun masih ada yang masih mau ngobrol gitu loh. Dan waktu mereka ngobrol, ya kita nemenin kan. Itu lanjut lagi tuh, bubur ayam lah, kue tiaw goreng lah, sampai malam kita temenin. Kadang-kadang pulang ke rumah udah capek banget jam 12 malam. Itulah harga yang seringkali kita bayar. Tujuannya apa? Bukan hebat kuatnya kita, bukan bawa popularitas kita, tapi sekali lagi supaya jiwa-jiwa itu ketemu Tuhan Yesus. Satu hari saya diteleponin sama seorang chapter member. Dia telepon saya malam-malam jam 1 malam. Saya udah bobo, dia telepon. Dia bilang, bro, gue ada di Gambir, bro, gue baru diusir dari tempat kos. Karena dia udah berapa bulan nggak bayar kos, ya udah nunggak gitu loh. Nah, saya sama seorang teman lagi, saya dijemput sama teman saya naik motor, kita berdua pergi ke Gambir, ketemu orang ini. Dan kita ngobrol, yang namanya juga full gospel ya. Kalau di mana kita bertemu, kita selalu makan. Ya. Jadi saya traktir dia makan lagi, kita ngobrol, kita doakan, sambil juga kita lakukan hal-hal yang praktis. Teman saya itu hubungin tempat-tempat, cariin tempat kos malam itu juga, gitu loh. Dan kita ngelihat kondisi dia dalam kondisi minus, dia nggak ada uang, kita kasih dia uang juga. Dan puji Tuhan malam itu kita dapetin tempat kos ya di daerah Gajah Mada sana. Terus ya dia ngekos di sana berapa hari, kemudian kita masih aktif mencari tempat kos yang lebih baik gitu. Nah, puji Tuhan setelah dia dapat tempat yang lebih baik dan perlahan-lahan akhirnya Tuhan pulihkan dia. Dan sampai hari ini orangnya pun masih ada di full gospel. Jadi seringkali teman-teman kita harus bayar harga. Mungkin bayar harganya ya itu relatif lah ya. Ada bagi seseorang ini besar, bagi orang lain ini kecil ya. Yang penting bayar harga gitu loh. Dan berapa banyak semua presiden chapter pasti pernah ngalamin ini ya. Semua presiden chapter termasuk Bro Bram, ya Bro Tommy Naiwan juga pernah mengalami di mana seringkali chapter itu harus nombok gitu loh. Nah, saya juga dulu pernah ya. Saya berdoa ya kan, bukan bekerja dengan sungguh-sungguh tapi memang lagi sepi. Saya punya toko di Landed Tevez. Saya udah kerja capek-capean, untung saya kecil nih. Dan satu hari itu banyak jiwa-jiwa datang ke chapter saya, ada 20 orang lebih. Jadi new member-nya itu banyak banget ya. Dan di situ saya semangat. Tapi pas ngelihat tagihannya saya nggak semangat gitu loh. Waduh, gila nomboknya banyak banget kan. Nah, waktu saya mesti nombok, saya bilang, aduh, ini gimana? Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, no, harus kamu yang bayar gitu loh. Dan tahu nggak, saudara, itu adalah keuntungan saya selama 1 minggu itu habis cuma buat bayar makan itu doang. Tapi saya belajar untuk ikhlas gitu loh. Udahlah, nggak apa-apa, bayar. Dan sejak itu chapter kami itu kasnya nggak pernah minus, selalu ada solusi. Nombok sering, tapi nggak pernah minus. Aneh kan? Nanti saya ceritain lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, waktu kita datang, undang orang untuk datang ke chapter, jangan pernah pandang sosial ekonomi dia. Saya pernah dengar ada chapter-chapter yang bilang, kalau lu nggak mau bayar meal ticket, kalau lu nggak sawerannya nggak banyak, please jangan datang kemari deh. Kalau saya bilang, no, teman-teman, kita harus welcome mereka, kita harus rangkul mereka. Saya pernah bilang ke teman-teman juga member-member yang lagi bangkrut, yang lagi susah, lagi cari kerjaan. Yang penting lu datang aja ke chapter. Nggak usah bayar, nggak apa-apa. Nah, saya bilang ke presiden chapter, ke teman-teman, apa sih susahnya
kita nambah satu piring nasi lagi, apa sih susahnya kita buka meja lagi, ya kan? Yang penting mereka datang kemari. Daripada mereka spend waktu di luar sana dengan orang yang nggak jelas, berjuang atau stres sendirian, lebih baik dia datang ke chapter, dapat sesuatu. Jadi kita tulus aja. Jadi jangan pernah hitung-hitungan, teman. Why? Because God will provide. Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Dan saya melihat chapter-chapter yang nggak pelit ya, yang oh yuk datang, wah duit mah urusan belakangan, nah itu datang aja gitu. Itu diberkati bro, nggak pernah defisit. Dan itu kita alami bersama. Nah, saya mau mungkin teman-teman juga tahu ya, saya mau sebut ya, bukan iklan ya, mengenai pelayanan seorang teman kita namanya Kiki Barnabas. Nah, dia tuh memiliki perkumpulan namanya Ngopi, singkatan dari Ngobrolin Papi Surgawi. Di tempat itu luar biasa, itu pelayanan rohani tanpa tembok, lokasinya di Mangga Besar. Itu bandar narkoba, pemakai narkoba, wanita penghibur, pasien AIDS, bahkan mantan pengebom bunuh diri aja itu hadir di tempat itu. Luar biasa. Dan Bro Kiki Barnabas sama teman-teman selalu bilang, bro, sis, kamu hebat. Tuhan Yesus bikin kalian hebat. Jadi mereka itu disemangatin gitu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa mereka jiwa-jiwa ini dipulihkan. Nah, teman-teman, mungkin Bro Bram, Bro Niko ya, nanti ke depannya Bro David juga boleh undang nih, namanya Kiki Barnabas ya, bisa hadir ke tempat ini gitu loh. Nah, itu tips saya yang kedua untuk menjadi penjala manusia adalah tulus dan ikhlas. Nah, saya akan masuk ke tips ketiga, namanya adalah teamwork, kerja sama. Ya. Nah, teman-teman bisa bedakan kan antara pancingan dengan jala. Kita diminta bukan menjadi pemancing manusia, tapi kita sebagai penjala manusia. Bedanya pancing sama jala apa? Kalau pancing itu cukup satu orang aja. Tetapi kalau jala, wah, itu bisa rame-rame. Dan hasilnya jala itu pasti lebih banyak daripada pancingan. Amin. Dan saya kemarin tuh ngeliat ya di YouTube, ada satu kampung narik jala gede banget, isinya ikan teri itu berapa ratus, mungkin jutaan teri kali ya, ikan teri. Nah itu bisa beratus-ratus kilo atau wah nggak tahu deh. Bisa bertonton kali, itu banyak banget. Nah, kalau kita ingin menjadi penjala manusia, kita harus belajar teamwork, kerja sama. Nah, satu hari saya waktu itu ada tugas di Pekalongan, saya punya bisnis sampingan saat itu, saya jualan pasir. Nah, tiba-tiba saya dapat kabar ya melalui WA bahwa seorang teman kita di chapter itu ada yang ketangkep polisi. Udah masuk ditahan polisi. Nah, ya saya nggak bisa berbuat banyak. Nah, tapi puji Tuhan apa? Full Gospel itu kompak orangnya. Nah, jadi bagi tugas ya, yang satu ngunjungin dia kantor polisi, bawain makanan, ya kan. Terus yang satu lagi mulai konsultasi sama pengacara. Terus yang lain ya ngumpulin duit. Ya teman-teman tahu dong duit itu buat apa ya kan? Ketangkap polisi, ya kan ngumpulin duit buat apa ngerti ya? Dan puji Tuhan nggak sampai kalau nggak salah 2 atau 3 hari gitu ya, dia udah keluar gitu, udah keluar. Dan ini semua bisa terjadi kenapa? Karena teamwork. Ya saya misalkan saya di Pekalongan, saya nggak bisa apa-apa, paling cuma bisa internet banking doang. Ya udah gue nyawer lah bantuin segini gitu loh. Ini bisa terjadi karena teamwork. Dan puji Tuhan, brothers yang kita bantu ini sampai hari ini masih ada di Full Gospel ya kan. Dan dia memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan saya ingat tahun kemarin di masa pandemi, dia itu banyak nyumbang sana-sini, kasih makanan sana-sini, karena dia merasa terbantu oleh teman-teman di Full Gospel. Nah, waktu kita juga waktu dalam mengadakan chapter, beberapa kali chapter saya itu terus terang defisit ya. Jadi sawerannya sama pengeluarannya itu nggak imbang. Dan saat itu saya sudah menjadi field rep. Nah, waktu kita ngelihat tagihannya itu dengan sukacita loh. Dengan sukacita kita yaudah tambahin lagi aja, seneng aja gitu loh. Karena kita fokusnya ke jiwa-jiwa. Gue senengnya hari ini dapat orang baru, kenal orang baru lagi. Dan nyawer. Dan setelah kita saweran kedua ternyata masih ada surplusnya, ya kan? Nah, surplusnya masuk ke kas. Jadi tiap meeting tuh kasnya makin naik, padahal sawerannya kita defisit gitu loh.
Nah, di situ kita melihat bahwa dengan teamwork, kasnya juga kuat, ya kan? Kita juga kenal dengan jiwa-jiwa baru. Nah, ada jiwa-jiwa yang dilayani. Sekali lagi, kita melayani jiwa-jiwa, nggak harus mereka masuk ke full gospel. Ada yang terpanggil masuk di full gospel, ada kemudian mereka pergi lagi, ya, nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan dengan tulus, dan kita lakukan juga bersama-sama dengan sebuah teamwork yang bagus. Nah, saya sendiri juga bisa dimenangkan di full gospel. Ya, saya di full gospel dari tahun 2009. Waktu itu saya dalam posisi mungkin yang sangat rendah banget ya. Itu adalah posisi terendah saya dalam hidup. Saya ada masalah pribadi banyak banget. Nah, di Singapura itu, waktu itu saya masih di Singapura dan saya dimenangkan di sana. Itu teman-teman full gospel itu bagi-bagi tugas buat ngejagain saya gitu loh. Mereka nemenin saya hampir tiap hari, tujuannya supaya saya nggak sendirian dan saya nggak galau. Jadi itu dibagi-bagi, pokoknya malam ini saya makan malam sama yang ini, hari berikutnya makan malam sama yang ini. Setiap kali saya makan malam sama mereka, saya didoakan, dikasih firman, dan saya dilayani. Itu semua di luar chapter gitu loh. Mereka bayar harga. Dan tanpa teamwork tersebut, nggak mungkin hari ini saya bisa sharing mengenai kebaikan Tuhan, ya nggak mungkin saya bisa ada di sini juga sharing ke Bundaran HI 1, 2, dan 12 gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, kuatkan teamwork, ya, mau jangkau, mau menjala jiwa-jiwa yang banyak, ayo kerjasama, belajar untuk kerjasama. Jadi sekali lagi saya berikan kesimpulannya saja, saya akhiri. Jadi di dalam penjangkauan, teman-teman please jangan menghakimi. Ada waktunya untuk pendalaman, ya kan? Ada waktunya untuk menasehati, tapi itu buat mereka yang sudah tertanam, mereka yang sudah familiar dengan full gospel. Tapi bagi jiwa-jiwa baru, udah welcome aja, terima mereka aja, buat mereka nyaman dulu. Yang kedua, 3 tips untuk menjadi penjala manusia. Yang pertama adalah doa, kedua tulus ikhlas, yang ketiga adalah teamwork. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada MC-nya. Silakan. Wow, thanks a lot. Tolong beri applause dong. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa dalam kehidupan Bro Handi ya. Aduh, saya sangat diberkati dan kita semua sangat diberkati dan diperkaya banyak sekali, banyak hal yang masukannya ya Bro Handi. Terima kasih banyak. Jadi dari 3 hal tersebut tentang penghakiman ya dan penjangkauan itu beda dengan pemuritan ya. Yang kedua, bagian kedua ya. Ini waktu offline, jadi saya juga mengingatkan saya juga merasa bersalah juga ya. Jadi justru pas online nggak persiapkan waktu seperti offline ya. Waktu offline itu memang saya dan Brother Tony dan Bro Handal ambil waktu ya di gereja Outbox itu, tempatnya kan boleh berdoa syafaat itu di hari apa ya, Selasa. Jadi jam 5 atau setengah 6, jam 6 kita janjian, kita berdoa dulu sebelum offline itu dimulai. Dan ini nggak terjadi di online. Jadi istilahnya teamworknya udah nggak ada. Jadi terima kasih saya diingat kembali oleh Brother Handi. Terus tentang tulus dan ikhlas ya, memang benar banyak hal yang emang harusnya kita tahu ya, bahwa Tuhan sudah bayar harga buat kita. Harusnya kita bayar harganya itu udah gampang harusnya ya, karena dia sudah membayar dulu buat kita ya. Jadi jangan hitung-hitungan apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk ladangnya. Menjangkau jiwa itu bukan suatu kemewahan buat kita, melainkan kemewahan buat Tuhan ya. Terus yang ketiga, teamwork. Memang ini mesti disolidkan, teamwork BHI 1, BHI 2, dan 12 gabung menjadi Jaya. Kenapa Bro David? Iya, B1, B2, B12, jaya. Ngarang aja. Semangat. Yel. Jangan pakai pancing ya Bro ya, pakai jala. Thank you, mari kita silakan. Tanya jawab. Sekarang buat Q&A nih, buat Bro Handi nih, silakan, ada yang mau bertanya atau memberi kesaksian. Saya mau bertanya. Silakan Bro David. Buat B Handi, bagaimana kalau seandainya tuh member
seumur dia di situ misalkan ya, dia tuh nggak bayar-bayar tuh meal ticket, gimana tuh? Nah, Iya. gimana cara menanggapinya? Iya. Misalkan dia ada 2 tahun di Iya. situ, 2 tahun dia nggak ikutin, nah gimana tuh? Thank you. Ya, tentunya ya, Bro. Memang soal duit itu hal yang sensitif kan ya. Ya. Kita juga harus tahu kondisinya beliau. Apakah beliau lagi down atau memang ada cuma mereka nggak mau gitu kan. Kalaupun mereka ada dan mereka belum ada hati untuk memberi, ya biarkan aja. Ini kan bengkel. Kita terima mereka dulu. Nah, jangankan itu. Saya pernah ada urusan soal duit, Bro. Ini ngomong soal duit nih ya, kan topik sensitif ya. Ini ada teman kita di Full Gospel di chapter kita itu minjem duit sama saya. Itu puluhan juta loh, Bro. Dan orangnya tuh kabur, Bro. Aduh, Sampai gue hari belum ini lama nggak dicolong. Oke, lanjut. Ya, jangankan soal meal ticket, Bro. Kalau hal-hal yang lebih ngeri lagi aja, kita harus belajar untuk mengikhlaskan dan mengampuni, Bro. Bahkan ada satu pengalaman saya lagi, saya ditipu oleh pendeta juga melalui Full Gospel. Maaf ya, saya sebut nih pendeta nih, Tuhan. Orangnya lari keluar pulau, itu pun puluhan juta, Bro. Saya pun belajar, saya bilang yang goblok itu saya, ya. Saya belajar supaya lebih cerdik gitu ya, lebih ini jangan cuma tulus aja bergantung sama Roh Kudus, tapi di situ saya juga belajar untuk ikhlas dan belajar untuk mengampuni. Bro tahu ketika kita menang di satu hal, Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati pelayanan kita, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru lagi. Jadi bagi saya kalau ada orang yang nggak mau bayar meal ticket, jangan dipermasalahkan. Mungkin dia ada masalah. Kalaupun dia punya duit, dia nggak mau membayar, it's okay gitu loh. Yang penting dia hadir gitu. Terus terang bro, kondisi manusia itu banyak masalah. Saya juga pernah ngelihat ada orang yang datang ke chapter itu untuk numpang makan. Bagi saya, it's okay. Datang aja. Daripada kamu di luar sana, lebih baik kamu ada di tempat kini. Saya bilang ke teman-teman, apa sih salahnya kita tambah 1 piring nasi lagi, pesen sayur tambahan, buka meja lagi. Ya kan? Apa salahnya? Kita kan diberkati Tuhan. Dan jangan lupa, God will provide. Tuhan pasti akan menyediakan. Yang penting kita tulus saja. Amin. Gede, thank you. Wow. Orang yang gak bayar itu adalah saya. Enggak, saya biar gak menghakimi ya. Biarlah saya yang mengaku. Oke, lanjut. Bro David, itu sesuai dengan lagunya tadi, jujur. Jujur aku tak sanggup. Iya. Tuhan mendengar. Thank you. Wah, luar biasa ini. Thank you pertanyaan Bro David, thank you jawabannya Bang Andi. Lanjut, luar biasa nih. Ayo, semakin malam harus semakin panas nih. Iya. Ngomong-ngomong rambutnya Pak Bram lagi megar nih. Lagi diwarnai. Oke. Tuh, Bu Johnson tuh udah nggak sabar mau nanya. Bu Johnson silakan. Ayo. Nanya apa ya Pak? Apa aja jujur ya, dari hati aja Bro. Saya ngeliat Pak Andi tuh mukanya tersenyum terus bisa Iya. Pak. Kayaknya dapat urapan Tuhan tuh. Ceritanya kayak melebihi dari apa gitu Pak. Iya kan? Tuh, iya, urapan Tuhan kayak aduh. Saya ngeliatnya juga udah kayak penuh Roh Kudus ini. Gantian dah kita Bro Johnson buat traktir Be Andi makan. Nanya apa ya? Cuman muji aja lah, bagus Pak. Itu udah dilanjutkan aja Pak. Keren itu Pak. Johnson, tanya itu dong, tanya bagaimana menghadapi debt kolektor ke Bro Handi. Kenapa Pak? Kolektor. Aduh, saya juga lagi puyeng itu. Nggak apa Pak Pandi lagi main ini ya, Bapak Handi lagi main ini ya, apa trading ya Pak? Pandi? Enggak. Saya nggak trading uang, enggak. Saya memberikan nasihat itu untuk mereka yang komoditi ya. Jadi saya ada 2 klien sekarang, satu dari Singapura, satu dari Hong Kong. Yang satu yang Hong Kong sudah punya PT di sini.
mereka mau trading belum ya, baru mau trading batu bara. Nah, saya memberikan advice pada mereka. Itu trading advice, hanya nasihat. Oh iya Itu Pak. hanya nasihat. Itu Bapak. Oh iya ya. Saya kira trading ini Ya, Pak, jadi trading binary option gitu atau forex. Mau belajar kalau bisa Pak. oh gitu, enggak. Saya enggak, saya enggak main. Iya. Iya, oke Pak, itu aja sih Pak. Biar yang lain coba. Oke, terus maju belajar. Thank you, Iya, Bro. Ya, thank jangan you, khawatir. thank you Terus Pak maju. Brahma. Ya. Pak Bro Handal mau nanya nggak nih, Bro Handal? Enggak ada Shalom, Pak Bro Bram. Handal. Belum ada Pak Bram. Belum ya. Nih Bro, siapa nih? Bro Miki Sepang ya? Bro Miki ada di sini ya? Wow. Iya. Dulu saya suka undang beliau untuk acara. Iya. Bro Miki timnya Bro Handi. Oh enggak, tahun kemarin tuh saya suka sibuk broadcast undangan. Nah, Bro Miki tuh ada di dalam. Oh, ada di dalam Iya. tim ya. Ada. Iya. Wah, ada Pak Maret. Pak Maret yang kemarin ya? Iya. Wah, selamat malam Pak Maret. Shalom Pak Maret. Shalom, sorry saya telat tadi, ini baru selesai apa? Shalom Pak Maret, dari Malaysia nih Pak Maret. Ibadah penghiburan. Wah, Pak Maret ada di sini. Maret. Wow, ini luar Pak Maret. Wah, Wah, ini Pak orang Maret apa hebat kabar ini. Pak Maret? Ini Wah, orang saya hebat. tuh, Pak, pada nggak ngeliat Pak Maret. Saya yang pertama kali ngeliat Pak Maret ke Jakarta, ntar kita ketemuan Pak Maret. Wah, saya yang pertama ngeliat tuh. Iya. Bilang sudah ada tempat tadi. Terima kasih sudah hadir, Pak Wah, Maret. luar biasa. Ada Thank you sharingnya Bung Andi. Ya, Thank saya you. setengah jalan tadi dengerin. Luar biasa ya. Ya, saya boleh kesaksian dikit lah, nyambung ya. Jadi apa? Silakan Pak Maret. Memang kalau kita digerakkan Tuhan untuk membantu itu, ya kita harus ikhlas ya, kasih aja gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sebenarnya konteksnya ketika kita membantu ya nggak begitu amat ya. Jadi memang kasih itu memang tidak berkesudahan ya. Artinya ketika kita mau membantu orang, kita mau minjemi atau kita bahkan dimanfaatkan sekalipun, ya tulus saja gitu ya. Kecerdikan itu ketika kita mungkin berpikir, oh saya mau bantu berapa, saya bisa kasih berapa gitu ya. Tapi ketika kita udah digerakkan Tuhan untuk membantu, artinya ketika akhirnya orang itu memanfaatkan, orang itu lari, ya itu bagiannya kita udah selesai. Ya artinya ya kita percaya Tuhan pasti akan berperkara gitu ya. Kita nggak usah menyesal, kita nggak usah, aduh gimana sih, kan kita udah berdoa gitu ya ketika kita mau membantu, kita mau menabur gitu ya. Jadi karena saya pernah gitu ya, ini juga banyak orang gereja, anak-anak Tuhan yang dulu masih di Solo tuh ada koperasi gitu ya, yang dirikan anak-anak Tuhan, ya gembala, kemudian majelis, kemudian ya pokoknya orang-orang gereja semua itu, orang-orang persekutuan. Dan waktu itu kebetulan kepala koperasinya itu teman, gitu ya, teman sendiri dan istri itu, aduh kasihan ini dia buka, kita bantulah, ya waktu itu kan masih musim koperasi itu ya. Dan ya memang ini kita juga blunder gitu ya. Jadi memang kita taruh semua uang kita di situ gitu ya. Ya saya masih ingat waktu itu 10 tahun kerja gitu ya. Wah. 10 tahun kerja. Waktu itu dari yang mau menikah sampai saya di Banjarmasin itu 10 tahun kerja bener gitu ya. Maksudnya mau beli rumah gitu. Jadi kita taruh di situ karena semua teman-teman hamba Tuhan semua gitu, majelis. Dan singkat cerita sih tahu-tahu 1 tahun ngilang semua gitu. Ngilang semua dan ya sudah gitu ya. Artinya benar-benar sih udah nggak kembali. Ya artinya kita cuma bisa berdoa kan. Ya banyak sih teman-teman
itu karena mereka larikan uang juga banyak, nasabahnya banyak. Jadi ya banyak juga yang jadi benar-benar miskin, kehilangan rumah bahkan gitu kan. Sampai ada yang ya sewa bodyguard lah, sewa debt collector lah, ya, dan sebagainya lah. Tapi ya waktu itu Tuhan cuma kasih ya tenang aja gitu ya. Ketika kita sama istri, saya juga nggak nyalain istri gitu ya, karena rekomendasi dia gitu, dia mau membantu. Ya singkat cerita sih, nggak pernah cekcok sama istri gara-gara itu. Padahal itu uang sebenarnya uang semua, uang tabungan kita gitu ya. Dan saya masih ingat, ya sudah, akhirnya kita cuma bisa doa 1-2 minggu lah paling sedih gitu ya. Padahal kalau kita kehilangan 10 juta, 20 juta aja mungkin sedih banget ya. Ini semua tabungan kita mau beli rumah. Jadi ya singkat cerita sih, puji Tuhan ya, akhirnya ketika kita relakan itu Tuhan kasih jalan gitu ya. Tuhan kasih jalan, saya ditempatin di Vietnam gitu ya, nggak pernah nyangka, country yang kecil, country yang nggak bagus gitu ya, tapi ternyata di situ saya dapat bonus terus gitu ya, sehingga singkat cerita 5 tahun gitu ya, dari bonus itu udah kembali nih uang yang hilang gitu ya. Nah, ternyata Tuhan nggak berhenti di situ bekerja gitu ya. Waktu itu saya masih ingat teman saya tahu-tahu bilang, saya kan kaget juga ya. Tiba-tiba itu 2 minggu berturut-turut tuh saya ditugaskan kantor gitu. Pak Maret meeting ke kantor ya minggu ini. Terus saya bilang, saya boleh nggak ngajak istri gitu. Oh boleh, ajak aja istri gitu. Nah terus ini 2 minggu berturut-turut nanti Pak Maret datang gitu ke Jakarta. Oh saya boleh ajak istri berdua ya 2 kali. Oh boleh. Nah singkat cerita, waktu saya itu nginep di rumah teman di BSD, teman BSD saya itu bilang, Maret, kamu ada uang nggak? Kalau ada uang nih loh, BSD baru buka nih Foresta zaman saat itu ya. Foresta itu klaster pertama saat itu yang dibuka di BSD tahap 2. Nah waktu itu saya ngumpulin uang sekitar 500 juta ada. Saya bilang ada nih 500 juta, ya udah beli tanah lah di situ. Ya saya kayak beli kacang goreng gitu. Udah merem aja, tanah ada di mana? Ada hub 300 meter, saya beli 700 juta harganya. Saya masih nyicil kurang 200, ya udah beli. Singkat cerita 2 tahun kemudian saya masih balik lagi kan, setiap tahun balik ke BSD ngeliat gitu. Tiba-tiba teman saya ini karena broker ngomong lagi, Pak Maret mau nggak tanahnya dijual gitu? Ah dijual gitu, barusan lunas dijual. Enggak, ini ada yang nawar nih serius. Ya saya pikir ya berapa nawarnya gitu. Asal pokoknya bisa dapat rumah aja. Saya kan ingin dapat rumah. Singkat cerita, saya juga nggak tahu ditawar berapa gitu ya. Ini bukan ngomong nominalnya ya, tapi saya merasa bahwa Tuhan itu kalau bekerja itu kita amazing gitu. Ya tiba-tiba teman saya bilang ini ada yang mau beli nih 2,5 miliar gitu. Wah, kayak bercanda. Saya bilang, aduh Tuhan, saya barusan kehilangan uang semua dalam waktu 3-4 tahun, dikembalikan Tuhan, udah mengucap syukur dari bonus gitu. Sekarang 2 tahun lagi, tahu-tahu udah jadi segitu gitu. Itu bukan karena gaji saya loh. Saya kalau ngumpulin gaji saya belum tentu nih sampai saya selesai juga dapat uang segitu gitu ya. Nah jadi saya ngelihat ya sudah jual aja gitu, karena saya lihat rumah di Gading Serpong itu cuma 1,5 M. Jadi langsung saat itu juga saya transaksi, saya jual, dapat, dan bayarnya waktu itu pakai cash gitu ya. Jadi waduh, saya baru lihat uang 2,5 M itu dikarungin gitu, di transaksi di bank. Begitu kan, itu langsung besoknya saya beli rumah di Gading Serpong 1,5 M, masih sisa 1 miliar kan. Terus saya tanya Tuhan lagi, Tuhan ini uang 1 miliar buat apa gitu. Nah 3 bulan lagi saya meeting kan di Jakarta, terus tahu-tahu ada teman lagi nawari, nggak di Gading Serpong tapi di Bekasi gitu. Saya tuh berdoa, saya tuh pengen ruko gitu ya. Dan waktu itu ruko Sumarekon Bekasi itu baru buka. Jadi tiba-tiba ya ini masih punya 1 M untuk apa gitu. Dan Tuhan bisa cukupkan untuk saya beli ruko di sana. Jadi
sekali lagi itu benar-benar karena Tuhan ya, bukan karena kekuatan kita. Makanya sekarang pun sering gitu ya, saya nggak tahu apakah orang memanfaatkan saya atau apa. Kadang-kadang kan orang kita layani, kayak kemarin istri saya juga baru orang Muslim bertobat gitu, dilayani sama dia, orang jilbab di Malaysia sini kenal. Kemudian dilayani terus, tahu-tahu tiba-tiba dia di Jakarta mau ke Dubai. Di Jakarta tuh dia cuma bawa uang 5.000 US, kecopetan gitu di Tanah Abang. Dia mau beli ini, kecopetan. Tahu-tahu nangis sama istri, saya bilang, aduh Mbak, saya besok berangkat nih, gimana? Ya saya bilang, terus apa yang bisa kita bantu? Ya udah, pinjemin dong uang. Ya sudah. Saya juga belum kenal dia, belum pernah ketemu, istri juga belum pernah ketemu, ini dilayani by Zoom begini. Tapi ya udah karena belain gitu ya. Ya udah ada butuh berapa untuk beli tiket untuk ini, ya sudah kita bayar. Bukan karena kita punya uang banyak ya, tetapi ya sudah begitulah kasih itu ya. Kalau kita ini ya tentu kita digerakkan dan ya udah kita juga nggak tahu nih ini nanti dibayar atau enggak. Tapi bagi saya ya selama ini kita melayani dia, ya dia mau bertobat sungguh-sungguh dan dia ikut Zoom begini, ya sudah gitu ya. Artinya kita percaya kok ketika kita membantu digerakkan Tuhan ya, kita ini hubungannya sama Tuhan gitu ya. Orang-orang yang dipercayakan ke kita ini karena kalaupun memang mereka mengambil keuntungan, mengambil manfaat, saya itu selalu diingetin, saya dulu pernah ngalami gitu loh. Jadi ya sudah gitu kan, Tuhan itu nggak pernah berutang buat kita. Itu aja, Bro Henry. Amin. Wow. Wah, thank you Bang. Wow, terima kasih banyak berkatnya, sharingnya Pak Maret nih. Benar-benar kasih itu memberi ya, bukan mempertahankan ya. Benar-benar ya. Yes. Ya, ya. Jadi benar-benar kita diperkaya karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita ya. Apapun yang kita alami, pasti ada akhirnya yang memuliakan nama Tuhan. Benar, puji Tuhan. Silakan brother yang lain, ada yang mau bertanya lagi tentang kesaksian. Tuh, ada lagi tuh Pak Markus Valen tuh. Buka baju tuh dia tuh. Kayak gerah tuh dia tuh. Selamat malam, pria-pria terbahagia di dunia. Selamat malam, ya, soalnya kerjanya di tambang nih, bukan ada kaosnya tuh sama warnanya dan kayak kulit warna kaosnya. Iya, bajunya sobek-sobek. Tadi nyari tuh Betomi tuh. Oh, Just Info, terima kasih nih Bro Handi yang membawa mereferensikan Pak Maret nih untuk hadir di kita nih. Wih, teman-teman semua. Terima kasih. Brother Handi nih. Iya, kesaksiannya keren sih. Tuhan nggak pernah berhutang. Ya, selama kita mau taat ya, kita mau setia, pasti Tuhan buka jalan. Sama halnya apa yang saya alami saat ini, karena saya belajar bagaimana kita mau setia. Memang ikut Tuhan itu butuh proses, butuh waktu. Waktunya Tuhan beda dengan waktunya manusia. Kalau manusia mau cepat-cepat, mau cepat-cepat kembali, mau cepat-cepat berkatinnya secara materi kan. Tapi kalau Tuhan itu, dia mengajarkan kita bagaimana karakter kita dulu diubahkan. Supaya ketika kita diberkatin secara materi, ya kita tidak seperti yang dulu lagi. Kita sudah semakin lebih bijaksana untuk bisa mengatur keuangan kita, atau lebih kita prioritaskan keluarga kita. Nah, dan saya percaya di Matius 6:33 itu, salah satu ayat yang saya pegang selama ini. Ketika kita benar-benar mencari kebenaran, Tuhan nggak pernah kasih kita kekurangan, tapi Tuhan pasti kasih kita apa? Kelebihan. Makanya selama ini saya belajar, saya fokus, taat, cari kebenaran firman Tuhan. Saya nggak memikirkan hari ini saya harus dapat berapa, atau saya besok mau makan apa. Tapi
Ya, semua karena kita mau belajar taat, kita mau mencari firman Tuhan, ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nah, saya sekarang bekerja di smelter. Saya sekarang di Bangka, dan kebetulan kerjanya timah. Ya, puji Tuhan, tahun ini kami sangat diberkati, perusahaan kami sangat diberkati, karena saya melihat teman kami, salah satu owner, punya hati untuk mau menyelesaikan tanggung jawab, dan itu Tuhan membukakan berkat bagi perusahaan ini. Dan omsetnya 2 kali lipat dari omset yang berapa tahun yang lalu. Buat kami ini sangat amazing banget, blessing banget, karena kami percaya ketika satu atau dua orang mau bertobat, pasti sorga bersorak-sorai. Nah, ketika teman-teman kita mau bertobat, mau mencari Tuhan, ada pemulihan keluarga, Tuhan mulai membuka pelan-pelan keran bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Dan ya, kami hanya bisa mengucap syukur, Tuhan baik. Ya, Tuhan sangat baik. Saya mau katakan bahwa Tuhan baik banget. Tuhan tidak pernah berutang. Amin. Dia terus memberkati anak-anaknya, dan dia tidak mau anak-anaknya dipermalukan. So, mari kita tetap semangat. Kita jangan lihat hari ini kita punya masalah apa, tapi mari kita lihat ke depan apa yang Tuhan tuh rancangkan kita pasti sesuatu yang sangat baik. Amin. Hanya prosesnya ya benar tidak mudah. Tetapi rancangan Tuhan itu pasti indah dan pasti akan mengangkat kita untuk naik, bukan turun. Itu yang saya pelajari dan yang saya imani. Saya hanya bisa menjalani semua ini dengan teman kami hanya bisa mengucap syukur. Kita hanya bisa mengucap syukur dan selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Dan yang penting hati kita. Ketika teman-teman kita juga ada masalah, dan ketika mereka berbicara kepada kita, yang saya mau ingatkan kembali bahwa kita jangan pernah menggosipin orang tersebut. Kita jangan pernah menghakimi orang tersebut. Kita jangan pernah membuat dia tidak nyaman dengan kita. Tapi mari ketika teman-teman kita ada masalah, kita rangkul, karena kita ini diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Jadi ini sangat kesempatan sangat baik ketika ada teman-teman kita yang bermasalah, kita rangkul, kita dampingin, kita terus mendoakan dia. Mungkin kita nggak bisa bantu dia secara materi, tapi dengan karakter dia, kita tolong, dia bisa berubah. Pelan-pelan pasti akan ada orang yang menolong dia dengan cara materi atau apapun itu. Pasti Tuhan akan kirim orang. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa tetap jaga hubungan intim baik dengan teman, dengan Tuhan. Karena kita ini ada di marketplace seperti komunitas ini, bukan karena hebat dan gagahnya kita, karena kita sudah dipilih untuk bagaimana kita menjadi garam dan terang, bagaimana kita menjadi penjala-penjala manusia, bagaimana kita menjadi pesaksi. Orang bisa mengenal Kristus, orang bisa menjadi pengikut Kristus, bukan karena kita punya kata-kata, tapi orang melihat dari kita punya perbuatan. Ya. Kita tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan itu mengajarkan kita untuk lebih baik. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Dan sebelum saya nama saya Markus. Saya bergereja di GPCC. Sekarang tinggal di Bangka Belitung. Hari ini saya lagi di Jakarta. Hari ini lagi habis meeting. Ya, hari Kamis balik lagi ke Bangka. Desember baru pulang lagi ke Jakarta. Dan pekerjaan saya di Timah di Bangka. Saya belum lama, baru 3 bulan, nggak berasa.
Puji Tuhan, dan doakan supaya saya juga bisa membawa api untuk full gospel di Bangka Belitung, Bangka Pinang, dan sekitarnya, agar terus banyak jiwa yang dimenangkan. Mungkin salah satu saya ada di sana, yaitu selain untuk bekerja, tapi tetap setia untuk melayani. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. FGB Men, Be strong in the Lord. Lord. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB. Malam, Thank you, Brother thank you, Markus. Bro Markus. Ya, selamat malam. Halo, Brother. Yes, Senang dengar siap. kabarnya baik. Baik, bosku. Apa kabar, Bro Tommy? Baik. Senang banget dengar kabarnya baik semuanya. Nanti kita kontakkan ya, Brother. Terus Siap. Terus Pak Maret, kita ketemu lagi. Thank you, Pak ya. Ini bisa ketemu Pak Maret juga di sini juga. Saya senang banget. Kemarin thank you udah ngisi acara kita RVP 4, Pak. Thank you. Siap. Saya nyapa aja. Thank you, Bro Markus. Nih, apinya tetap dibawa pas ke Jakarta, hadir ya ke kita nih. Thank you, Amin. Bro Markus. Siap, sama-sama. Saya boleh kesaksian juga nggak nih? Silakan. Bro Thomas. Ya, saya juga pernah ngalamin yang kayak Pak Maret alamin juga. Tahun 2013 itu saya punya bisnis partner lah ya, punya bisnis partner yang saya percaya banget. Waktu itu ada satu proyek raksasa juga di luar kota, proyek marketing communication gitu kan. Karena dia itu saya dikenali sama temen di Lions Club, jadi saya percaya banget lah sama dia. Akhirnya singkat cerita saya percayakan proyek itu ke dia gitu loh. Pembayaran dari perusahaan tersebut ya, waktu itu dapat perusahaan dari telekomunikasi lah, Indosat waktu itu di luar kota. Terus akhirnya saya dapat uangnya, saya bayar ke dia semua buat jalanin proyek tersebut. Jalan kurang lebih 3-4 bulan gitu ya jalan, sampai hari hanya itu saya dikirimin laporan terus sama dia, dan aku kirim balikan laporan tuh ke klien saya di Indosat itu. Ternyata laporannya itu semua palsu. Jadi ada laporan event, laporan apa itu semua palsu semua. Dia bikin apa ya ibaratnya project palsu lah bisa dibilang gitu. Akhirnya singkat cerita saya harus membalikan semua pembayaran itu, jumlahnya ratusan juta juga. Jadi waktu itu rugi ratusan juta, sampai saya nggak punya uang lagi, saya harus pinjam orang tua jadi harus jual tanah juga. Nilainya juga ya lumayan inilah parah lah, waktu itu ratusan juta habis. Akhirnya perusahaan saya shutdown sementara, karyawan saya keluarin semua karena uangnya habis gitulah, uangnya habis. Saya 2013 tuh benar-benar parah, sampai akhirnya saya bangkit lagi di 2014. Saya bangkit lagi 2014, merintis dari nol, benar-benar saya sendiri gitu ya. Saya sendiri lagi. Saya mengerjakan kerjaan karyawan 5 orang, saya kerjain sendiri semua gitu. Tapi syukur Tuhan buka jalan ya, di 2014 itu dalam 1 tahun uang saya udah balik lagi gitu. Dalam 1 tahun Tuhan kasih untung luar biasa. Jadi saya itu waktu 2014 tuh baru pertama kali dapat proyek yang nilai 1 M gitu. Itu baru pertama kali, dulunya nggak pernah. Aduh, dulu dapat proyek 100 juta aja udah bersyukur banget gitu. Setelah saya ditipu itu di 2014 malah saya bingung sendiri, saya bisa dapat proyek 1 M gitu ya. Itu buat saya luar biasa gitu, karena dulunya cuma 100 juta, tapi setelah ditipu malah Tuhan jadikan saya naik tingkat. Akhirnya di dalam 2014 tuh udah balik gitu. Dalam 1 tahun saya rugi ditipu ratusan juta udah balik, saya udah bisa balikan juga duitnya ke orang tua. Ya artinya apa? Artinya kalau kita jatuh itu sebenarnya nggak usah khawatir lah, Tuhan pasti angkat lagi gitu ya, angkat kita balik. Itu udah janji Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita ditipu ya jangan putus asa gitu. Tuhan pasti balikin duitnya gitu loh. Ya, semua
teman saya yang pernah kena tipu tuh juga sekarang semua duitnya udah balik gitu loh. Jadi mungkin teman-teman kalau lagi susah gitu, percayalah Tuhan pasti buka jalan gitu. Terus juga saya kesaksian juga di 2020 kemarin, itu saya perusahaan lagi sulit-sulitnya juga. Di 2020 awal tuh benar-benar pandemi, klien saya itu hilang setengah gitu. Hilang setengah. Jadi omset saya tinggal setengah, beban perusahaan masih 100%. Itu gila-gilaan. Dan di situ saya dicobai juga. Ada temen yang susah, dia bilang udah nggak bisa bayar uang kos lagi, segala macem. Tapi saya digerakkan Tuhan juga. Saya bantu gitu ya. Saya bantu, ya lumayan lah ada, ya nggak sampai ratusan lah, puluhan lah, belasan juta. Tapi ya udah saya bantu aja lah. Lagi susah bantu, nggak apa-apa gitu kan. Saya juga digerakkan, ya akhirnya saya bantu. Walaupun emang ya dia janji mau balikin, akhirnya ya nggak dibalikin juga sebenarnya. Tapi apa yang terjadi tahun 2020 itu di akhir tahun, di saat pandemi, profit saya itu 2 kali dibanding 2019. Orang juga bingung kan, itu pandemi kok profitnya 2 kali 2019. Ya namanya Tuhan buka jalan ya, apa yang nggak mungkin buat manusia tuh mungkin buat Tuhan gitu loh. Jadi itu yang saya alamin. Jadi kalau digerakin lagi nggak punya duit, lagi susah, digerakin Tuhan bantu orang, bantu aja deh. Nggak usah khawatir lah, Tuhan bisa balikin kok. Ini saya ngalamin sendiri gitu loh. Di 2021 ini juga awal tahun turun kan, tapi saya punya keyakinan Tuhan pasti kasih jalan gitu. Jadi saya yakin banget walaupun 2021 ini slowdown ke bawah di awal tahun, tapi ya ini udah ada tanda-tanda lah, membaik, keuangan mulai membaik di pertengahan tahun. Saya yakin Tuhan pasti ada kasih kejutan lagi di akhir tahun nih. Nggak tahu proyek yang mana tembus, tapi saya punya keyakinan. Saya punya keyakinan Tuhan pasti akan kasih kejutan-kejutan yang luar biasa lagi di depan gitu. Jadi saya tuh walaupun kondisi apapun tetap happy gitu, karena Tuhan tuh punya saya punya iman Tuhan tuh pasti buka jalan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi susah, lagi ngalamin ditipu, lagi ngalamin percayalah Tuhan pasti buka jalan. Karena saya berkali-kali ngalamin Tuhan tuh selalu buka jalan buat saya. Itu aja sih kesaksian dari saya. Terima kasih. Amin. Thanks, Bro Thomas, kesaksiannya menguatkan kita semua. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita belum lihat ya. Terjadilah, Bro Thomas, dalam nama Yesus. Thank you. Ya, brother, nih tinggal di penghujung acara nih, masih ada satu lagi ya pertanyaan ya sebelum kita tutup dengan doa ya. Foto pertanyaan. Oh ya, foto dulu boleh Pak. Ya, foto dulu ya. Silakan siapa yang abadikan nih? Saya. Ya, silakan Bro Thomas. Oke, boleh open mic dah tuh. Open kamera. Open cam ya. Siapa yang belum nih? Pak Manado. Bro Tommy. Pak Johnson, Pak Maret, Pak Valen, Betomi, Pak Guntur. Sudah berfoto tadi. Berfoto lagi ya. Oh tadi udah. Waduh salah ngomong dong gua. Ayo lagi. 1, 2. Oke. Thank you semua. Ya lanjut. Ya lanjut. Bro Tony ya mau bertanya ya. Ya silakan Pak Tony. Ya terima kasih Bro Behandi sharingnya. Saya rasa saya diingatin banyak beberapa hal sih. Cuma mungkin karena waktu saya ingin ini boleh dulu mungkin bicara sesuatu sebelum bertanya Pak Bram ya. Jadi terima kasih Pak Bram, boleh Pak ya? Ya, silakan Bro. Ya, jadi saya terima kasih Pak diingetin pertama salah satunya saya rasa mengenai doa. Jadi saya menyaksikan sendiri Pak ya kuasa doa
di chapter yang dipimpin oleh Pak Bram. Saya ingat waktu itu ada satu karyawan di tempat di mana chapter meeting diselenggarakan, Pak, gitu. Dan waktu itu sebetulnya ya brother ini hanya sekali ikut chapter meeting, seingat saya, Pak. Dan waktu itu didoakan, waktu itu belum punya anak kalau tidak salah ya Pak Bram ya. Dan kemudian saya dengar bahwa kemudian punya anak. Nah, memang setelah itu brother ini tidak ikut full gospel sih, jadi tidak hadir, tidak aktif lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi saya percaya ada satu pengalaman bersama Tuhan Yesus yang beliau alami, dan itu saya yakin nanti akan membekas dan akan membawa dia terus berjalan sama Tuhan Yesus kemanapun nanti dia bersekutu ya, atau berkomunitas seperti itu ya Bro Handi ya. Dan saya jadi ingat sih tadi salah satu poin dari Bro Handi, jadi menjangkau seseorang targetnya tidak untuk membawa dia ke full gospel, tapi dia ke full gospel, puji Tuhan Yesus, tapi kalaupun tidak dia targetnya adalah dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi saya rasa itu satu poin yang yang luar biasa dalam dan ingetin saya lagi sih Bro Handi gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan tadi pernyataannya Bro Handi, sekarang mungkin ini pernyataan pertanyaan, sorry. Jadi saya kalau tidak salah waktu saya pernah dengar share Bro Handi sharing di BHI itu, waktu itu masih offline sih Bro Handi kalau masih ingat. Dan kalau tidak salah waktu itu saya konfirmasi dulu sebelumnya, kalau tidak salah waktu itu Bro Handi sharing mengenai penginjilan waktu itu kepada Papa kalau tidak salah Bro Handi ya kalau tidak salah ya. Nah, ya, betul. Jadi tadi kan Behandi sharing mengenai penjangkauan jiwa keluar. Nah, mungkin boleh sharing mengenai penjangkauan jiwa ke dalamnya konteksnya ke keluarga gitu Bro Behandi. Terima kasih sebelumnya Behandi. Oke, ya. Thank you Bro Tony untuk pertanyaannya. Ya, singkat aja, dulu papi saya itu belum kenal Tuhan Yesus ya, walaupun kita udah bertahun-tahun ngajakin dia ke gereja segala macam. Tapi penginjilan sesungguhnya adalah bukan dengan kita ngotbahin orang. Apalagi saya diajarkan oleh pembimbing rohani saya, lu jangan sekali-kali ngotbahin orang tua sendiri. Gimana cara kita memenangkan dia adalah dengan menghormati beliau dan kita menunjukkan bahwa kita berubah. Nah, saya dulu masa lalunya saya nakal banget. Ya, mungkin itu kesaksian yang lain lah ya. Dan satu hal yang waktu itu Tuhan sentuh hati saya adalah untuk membasuh kaki orang tua saya. Nah, jadi itu buat orang Chinese itu beda gitu loh. Maksudnya nggak wajar ya kan sampai cuci kaki orang tua. Nah, waktu kita cuci kaki orang tua, disitulah saya minta Pi, tolong doain saya. Dan waktu Papi doain, disitulah hubungan saya sama Papi udah deket sekali. Nah, singkat cerita Papi saya kena stroke ya, dan udah terakhir itu udah parah banget. Dan waktu di saat-saat itulah saya berdoa, Tuhan saya minta kasih karunia Tuhan ya. Saya khawatir saya bisa kehilangan Papi gitu loh. Dan sebelum dia sampai hilang ya, saya berdoa Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan izinkan dia untuk terima Tuhan Yesus. Nah disitulah di rumah sakit, saya ingat banget ya, saya udah gak ada siapa-siapa, berduaan doang, Papi udah gak bisa ngomong. Dan saya bilang, Pi, Tuhan Yesus sayang loh sama Papi. Dan saya juga udah hati saya juga udah berat banget ya. Terus saya bilang, Pi, mau nggak terima Tuhan Yesus? Kalau terima Tuhan Yesus, Papi kedipin mata aja. Dan dia cuma bisa kedipin mata gitu loh. Dari situ saya doakan. Dan puji Tuhan, kondisi membaik. Ketika dia masuk ke kamar biasa, saya tanya lagi, Pi, mau terima Tuhan Yesus nggak? Takutnya kemarin itu pengaruh obat kan. Terus dia bilang mau, dia ngangguk-ngangguk. Oke, kita doain. Terakhir Papi pulang ke rumah, udah pulang ke rumah, udah fisioterapi, ya kan. Saya tanya lagi, Pi, mau terima Tuhan Yesus nggak, Pi? Bilang gitu. Biar tidurnya enak. Saya bilang seperti itu. Dia mau, saya doain lagi. Dan Papi saya udah nggak bisa bicara karena dia tenggorokannya dibolongin, ada namanya tracheotomy ya, jadi dibuat penapasan dari sini. Nah, 1,5 minggu kemudian Papi saya dalam kondisi yang baik, masih sehat, dipanggil Tuhan 1 malam gitu loh. Ya, lewat gitu loh. Nah, buat saya ya memenangkan jiwa itu terus terang itu agendanya Tuhan, bukan effortnya kita gitu. Kita nggak pernah tahu sih, karena untuk keselamatan itu tuh skenario-nya Tuhan. Apakah kita ada di dalam skenario-nya atau Tuhan mau pakai yang lain, itu misterinya. Makanya saya nggak berani bilang gitu loh, bahwa wah puji Tuhan saya dipakai Tuhan untuk memenangkan. Tapi setelah saya berpikir merenung banyak,
mungkin kalaupun bukan saya yang dipakai, Tuhan bisa memakai orang lain. Tapi yang bisa saya lakukan sebagai seorang anak, seorang anggota keluarga adalah memberikan kasih saya sebisa mungkin kepada anggota keluarga saya. Dan mungkin tujuannya, kita tentunya rindu untuk memenangkan mereka. Tapi kuasa untuk memenangkan itu sendiri, itu datangnya dari Roh Kudus dan wewenangnya Tuhan. Kalau kita bersedia dipakai, bersyukur kalau kita bisa dipakai, dan melalui kita, keluarga kita dimenangkan. Itu sih yang bisa saya bagikan sedikit, Bro Tony ya. Jadi saya bukan expertnya di bidang ini. Demikian, Bro. Oh, thank you Bro Handi. Pertanyaan buat Tony juga terima kasih, Bro Handi juga jawabannya memberkati kita semua ya, menguatkan. Bisa tambahkan sedikit nih. Silakan, siap nih. Ray, Pak Bram. Oh, Brother Ray, ya silakan. Iya. Puji Tuhan ya, wah seru sekali dari Pak Handi tadi, kesaksian juga dari Pak Maret ya. Wah dan ternyata Pak Markus ya. Ternyata mengerikan semua nih pengalamannya. Jadi mungkin udah pada puluhan juta ketipunya. Kalau saya masih di bawah 5 juta cuma ketipu. Jadi luar biasa yang saya tangkap sih dari ini. Yang saya tangkap dari sharing firman hari ini. Maaf sebentar. Maaf sebentar. Nggak apa, Brother Ray. Ya. Eseng gitu. Ini anak yang kecil mau nebeng terus. Biar dengar firman ya, Brother Ray. Iya. Jadi yang saya tangkap ini, wah seru. Hari ini berarti ada beberapa unsur itu penjala manusia, uang, sama mengampuni sih kalau yang saya dapat dari sini. Jadi ya seru menjala manusia tadi saya dengar ayat di Matius 6 ya yang disebutkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Nah yang jadi pertanyaan apa sih kerajaan Allah ini? Itu yang fokusnya. Jadi yang saya dapat banyak orang mungkin bicara kerajaan Allah, kehendak Allah, berbuat baik segala macam. Ternyata kerajaan Allah itu saya dan kita semua yang ada di sini. Manusia. Amin. Itu kerajaan Allah. Jadi yang saya tangkap, oh iya, kenapa menjala manusia? Jadi berfokus dengan uang tadi. Jadi fokusnya yang diubah. Jadi jangan ikut Tuhan itu supaya diberkati, supaya makmur. Kalau begitu, mendingan ke Gunung Kawi kan, nggak usah ikut Tuhan. Jadi kalau kita ikut Tuhan cuma untuk diberkati, ya sebenarnya nggak ikut Tuhan itu lebih cepat diberkati. Jadi luar biasa ya. Jadi menjala manusia itu ya itu melalui kehidupan kita tadi dengan tulus. Jadi bukan bermaksud untuk mengkristenkan orang, tapi supaya orang itu tahu kebenaran. Itu luar biasa bagi saya. Dan mengenai perihal tentang keuangan juga, yaitu saya teringat doa Bapa kami tadi. Kenapa sih doa Bapa kami itu berikanlah kami makanan kami yang secukupnya? Ternyata doa itu sebenarnya nggak dijawab. Kenapa nggak dijawab? Karena realitanya kita selalu berkelimpahan. Jadi sebenarnya Tuhan itu titip nih, kamu itu berkelimpahan karena untuk orang yang kurang, karena dia nggak punya Bapak yang sama kita. Jadi biar dia ngerasain, oh ternyata saya punya Bapak ya, makanya doa Bapak kami. Jadi melalui kita, Tuhan itu dipermuliakan. Jadi nih contoh misalnya kalau tiba-tiba orang nih di luar sana nggak kenal Tuhan, ketika kita sentuh, kita jamah, sering kita mendengar ucapan kan, wah ternyata Tuhan itu masih ada ya. Nah itulah yang saya tangkap, artinya Tuhan dipermuliakan melalui kita. Dan bukan berarti kalau ikut Tuhan itu hidupnya susah, nggak punya uang. Jadi ibarat kata saya terlintas perumpamaan karena saya sering pernah dari Palembang ke Tangerang itu naik kapal ya. Naik kapal kadang juga karena sudah ada jalan tol. Jadi yang saya tangkap kalau diibaratkan kapal ini kita, air itu uang. Jadi kapal pastinya nggak bisa jalan kan kalau nggak ada air, nggak ada uang seperti itu. Tapi yang salah fokusnya,
ketika uang ini kita masukkan ke kita taruh di hati, kapalnya tenggelam kan. Jadi yang saya tangkap, uang bukan fokusnya kita. Jadi letakkan uang di fungsinya yang benar. Jadi ketika uang kita taruh di tempat yang benar, jadi jangan taruh uang di hati, tapi taruh uang itu di dompet. Karena kalau taruh uang di dompet, dia menjadi hamba yang setia. Tapi ketika kita taruh uang itu di hati, dia jadi tuan yang jahat. Dan sekalipun kita mengalami hal-hal yang tadi saya dengar, wah, ditipu segala macam, ya itu berarti Tuhan ajarin kita untuk mengampuni. Jadi itu sih dari saya yang dapat saya tangkap dari sharing firman hari ini. Luar biasa sekali kesaksian Bapak Handi, Pak Maret, dan Pak Thomas juga tadi. Tuhan Yesus memberkati. Oh, thanks Brother Roy juga kasih kesaksian dan gambaran juga ya. Jadi uang itu sebagai sarana ya. Jadi uang itu diibaratkan air dan kita ada di atas kapalnya. Jadi sebagai sarana untuk menjangkau jiwa, menjala manusia ya. Benar-benar gunakan. Sedikit nih lupa. Jadi ladang itu kan manusia. Jadi kesuksesan kan kadang ya tergantung orang ya apa arti kesuksesan itu. Cuma yang saya dapat sih dari kebenaran firman Tuhan, sukses itu ketika kita buat orang sukses. Artinya ini loh ladang-ladang ini manusia. Ayo kita beli, sama kayak Tuhan udah beli kita nih. Ayo kita beli, kita bangun di ladang itu bait Allah. Jadi ya itu yang saya rasa luar biasa kalau kita semua bisa menjalankan seperti itu. Yes, thank you. Sharing dan remanya Brother Ray sampaikan. Super sekali. Ya. Dalam ya, nanti tinggal dibagikan Brother Ray ya di member sharing ya. Thanks. Ya, terima kasih semua nih atas kesaksian dan sharing dan terang firman yang dibagikan Bro Handi dan kesaksian dari setiap brother ya, sangat menguatkan kita semua, memperlengkapi semua kita diperkaya sebagai anggota tubuh Kristus. Kita hidup dalam kerajaannya di mana kehadiran kita bersama adalah suatu kerajaan Allah yang diekspresikan. Untuk kita juga menghadirkan kerajaan Allah di dalam marketplace ya, maupun dalam keluarga kita. Baik, mari kita doa. Nih siapa yang pimpin doa ya? Bentar dong, Be. Itu yang Pak siapa Manado Miki Sepang ya? Saya belum kenal. Tadi boleh kenalin atau gimana? Iya, biar enak gitu, Be. Dia nggak diajak ngomong. Brother Miki ya, Shalom Brother Miki. Silakan, Bro. Ada yang mau di-share kali itu atau perkenalan? Tadi sempat open kamera nih. Waktu foto bersama. Atau boleh ada perkenalan Brother Miki? Iya, atau mau didoain atau apa? Ya, Shalom Brother Miki. Masih off nih. Tolong di-on-kan. Salam, Be. Apa kabar? Shalom Bro Miki. Silakan di unmute Pak Miki. Di unmute Pak. Gimana kabarnya? Salam kenal. Ada tombol mikrofon Pak, dipencet Pak. Ya. Aku ikut aja. Halo Bro. Aku ikut aja. Yuk. Halo. Bro Miki. Yuk lanjutkan aja. Aku udah kemalaman sini. Oh iya. Iya. Di Manado selisih berapa jam nih Pak? 1 jam. Ini udah jam 11-an. Oh sama nih, sama dengan Pak Maret nih selisih 1 jam. Iya. Oke, nanti lanjut ya, Bro Miki ya. Lanjut. Ya. Ya, Bro David, siapa yang ini pimpin doa nih? Dibagi aja kita sekarang. Saya udah doa pertama tuh. Bu Eniko boleh tuh. Bu Eniko siapa sih? Pak Mars. Ada Pak Valin tuh, enak tuh. Siapa kita bagi dulu ya. Tadi.
Oh, B. Johnson, diam-diam aja Johnson. Ya ampun. B. Johnson pura-pura nih. Tuh ada pokok doa di chat. Udah langsung buka doa di chat tuh. Pak Bram bagi-bagikan siapa yang mau doain. Tapi Oh iya nih. Lanjut ya. Nah, foto dulu nih saya. Bagi buatkan pokok doa buat anak nih. Bro Markus, maksudnya untuk buat anak. Enggak, untuk saya lagi ya? buatin doa untuk anak buat tugas sekolah besok pagi. Biasa. Langsung Pak Bram tunjuk tuh doanya. Ya ini cuma dua pokok doa ya. Nanti untuk satu untuk Papa mertua, Bapak Bobby Sumokil agar melewati masa kritis dan sembuh dari penyakit beliau. Ini untuk Bro Theo ya, papanya, papa mertuanya ya. Ini Bro Thomas ya. Sudah, sini saya doakan aja. Oke, yang mana itu? Nomor 1. Nomor 1. Oke, nomor 2. Ya udah, saya doain aja semua, nggak apa-apa. Singkat, jelas, padat. Oke, nanti habis Bro Markus, saya berdoa juga untuk Pak Maret rencana untuk kedatangan ke Jakarta bersama keluarga ya, untuk balik ke Solo ya, bertemu dengan orang tua. Kemudian tadi ada yang minta didoakan, siapa ya tadi ya? Oh, Bro Johnson udah. Ada lagi yang mau disampaikan, Bro David? Bro Thomas. Saya boleh dong doain biar tendernya biar bisa dapat gitu aja. Saya berdoa buat Bro Thomas dan Pak Maret. Oke, silakan Pak Bram duluan. Nanti saya yang terakhir. Ya, udah penutup tuh Pak Valen. Ya, Brother Ray, ada yang mendoakan? Belum Pak. Belum ya. Baik. Mari kita mulai ya. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Tuhan. Bersuka cita Bapak, bahwa Engkau melayani setiap kami Bapak. Engkau memperlengkapi kami, Engkau membuat kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Untuk Engkau isi setiap hati dan jiwa kami, untuk kami melakukan apa yang menjadi hasrat kekal-Mu. Kami mengucap syukur Bapak, kalau hari ini masih ada kesempatan untuk kami mengingat akan banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau Bapak. Pimpin kami memiliki satuan hati sebagai gereja-Mu Bapak, sebagai anggota tubuh Kristus, untuk jiwa-jiwa yang hilang atau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapak. Engkau katakan ladang sudah menguning, pekerja sangat sedikit. Bapak utuslah setiap kami, muridkan setiap kami Bapak, sehingga kami menjadi pemurid-murid yang memuridkan, dan murid-murid itu juga menjadi pemurid lagi, sebagaimana Engkau memuridkan 12 murid Bapak untuk bertumbuh bermultiplikasi. Jadikan kami Bapak, hidup kami benar-benar mengekspresikan menjadi apa yang menjadi keinginan-Mu, bukan keinginan kami semata-mata Bapak. Sebab hidup kami bukan kami lagi, melainkan Roh Kristus yang hidup dalam kami. Dan hidup kami dalam daging ini adalah hidup oleh iman percaya dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan hidupnya bagi kami. Karena itu Bapak, kami bersepakat berdoa juga untuk Pak Maret Bapak. Kami ucap syukur atas kehadirannya Bapak. Engkau yang berikan waktu untuk bisa hadir. Terima kasih ada kerinduan untuk kembali ke Jakarta Bapak. Juga bertemu orang tuanya di Solo. Bapak, kami percaya Engkau yang membuat mengatur segalanya. Berjalan dengan kasih karunia-Mu, dengan kedaulatan-Mu Bapak. Tanpa hambatan Bapak. Waktu dan tanggal dan pesawat yang akan dipakai juga Engkau yang menyiapkan semuanya Bapak. Karena Bapak, kami percaya Engkau yang memimpin kehadiran ke Jakarta juga untuk menjumpai orang tuanya Bapak. Ada hal yang khusus yang akan Engkau sampaikan melalui kehadiran Pak Maret dan keluarga, bukan saja ke Jakarta maupun ke Solo, maupun untuk selama Indonesia Bapak, untuk jalan-jalan, untuk mendapatkan refreshing kembali Bapak. Bapak, kami percaya ada hal yang khusus yang Engkau rencanakan, dan Engkau yang memimpin semua bisa terfasilitasi Bapak tanpa hambatan Bapak, dan jadilah kehendak-Mu Bapak di hari yang tepat Bapak. Kami sangat bersuka cita, juga kami rindu juga akan bertemu dengan Pak Maret Bapak, untuk kami bersekutu juga bersama. Terima kasih Bapak, Engkau yang berikan kekayaan kesehatan, umur panjang, dan kasih karunia mati segala pemberian-Mu Bapak. Kami berkati keluarga Pak Maret dan maupun perusahaan yang dipimpinnya Bapak, kami berkati Bapak.
semua semua timnya maupun perusahaan di mana Pak Maret juga yang memegang tugas-tugasnya Bapak, kami berkati mereka semua di dalam nama Yesus Bapak. Ada damai sukacita bagi mereka semua dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami sepakat berdoa juga untuk Brother Thomas Bapak. Kami percaya ada rencana khusus untuk Brother Thomas Bapak, kalau ia bisa ikut teaching. Bapak, nyatakanlah kebaikan dan kemurahan-Mu Bapak. Jadilah kehendak-Mu Bapak, bukan kehendak Bro Thomas Bapak. Kalau memang ini adalah bagian yang Kau rencanakan, jadilah ini menjadi berkat yang seutuhnya Bapak. Tapi kalau bukan menjadi bagian Bro Thomas, Kau menggantikan lebih baik dari hal yang akan dipitchingkan hari Rabu besok Bapak. Bapak, Engkau pimpin semua timnya Bapak. Engkau urapi kehadiran Bro Thomas dan tim Bapak menjadi berkat dan terang bagi perusahaan BRI Bapak yang mengadakan tender, dan kami berkati juga Bank BRI juga semua stakeholdernya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati juga seluruh karyawan, staf dan karyawan juga Brother Thomas. Engkau pakai lebih lagi semua berkat yang ia terima Bapak. Engkau tahu hatinya Bapak, ia akan menggunakannya Bapak bukan sekedar untuk kepentingan perusahaan dan keluarganya, tapi juga untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Silakan Bro Markus. Ya, terima kasih Bapak. Malam hari ini kami sepakat untuk mendoakan Bapak Bobby Somukil yang sekarang ini lagi mengalami masa kritis. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah Pak Bobby saat ini. Engkau lewatkan dia dari masa kritis. Ya, Engkau tolong dia, sembuhkan dia dari segala sakit penyakit yang dihadapi saat ini. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan pasti menolongnya. Tuhan pasti memberkatinya. Segala beban berat atau apapun itu Tuhan, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya sukacita, damai sejahtera menyertai keluarga Pak Bobby ini. Berkati mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada. Mujizat kesembuhan untuk Pak Bobby terjadi di dalam nama Yesus. Engkau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Segala sel yang mati, Engkau berikan yang baru. Amin. Engkau masih berikan kesempatan Tuhan untuk dia melakukan, menjalani hidupnya di masa-masa tua ini Tuhan. Kami percaya ketika mujizat kesembuhan terjadi, Tuhan memberikan mereka sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Bobby ke dalam tangan-Mu bersama keluarga besar. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan ini terjadi. Amin. Begitupun juga dengan keluarga Bro Johnson. Tidak ada sakit penyakit Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau angkat Tuhan. Engkau berikan mereka pemulihan demi pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, sukacita pun menyertai mereka. Damai sejahtera kasih Kristus juga menyertai mereka. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan pun menyertai Bro Johnson dan keluarga. Hamba serahkan Bro Johnson ke dalam tangan-Mu Bapak bersama keluarganya. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada sakit penyakit. Engkau berikan mereka kelegaan. Engkau terus memberkati mereka. Bapak, berkati pembicara kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan apa yang disampaikan malam hari ini menjadi sesuatu kekuatan agar kami terus menjadi penjala manusia. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kami menyampaikan kabar baik. Karakter kamilah yang mengubahkan kami seturut dengan kehendak Kristus. Dan ketika orang melihat setiap perubahan dari karakter kami, mereka mengenal bahwa ini adalah anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Berkati beliau Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, dan apa yang dikerjakan pasti Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Berkati istri dan anak-anak, berkati semuanya Tuhan, berkati apapun yang dimanapun beliau berada, beliau menjadi garam dan terang dan menjadi berkat. Dan berkati juga Tuhan para chapter presiden BI 1, Bro David Caniago, Pak Bram BI 2,
Bro Niko, BHI 12, para wakil, para pengurus chapter, dan teman-teman yang hadir malam hari ini. Bro Thomas, Bro Guntur, Bro Handalan, Bro Handi, Bro Johnson, Bro Miki, Bro Maret, Bro Ray, dan Bro Tony Bang. Tuhan, di dalam nama Yesus, berkat sukacita damai sejahtera turun atas kami semua, menyertai kami dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tidak akan jatuh tergeletak. Amin. Anak-anak Tuhan pasti diangkat. Anak-anak Tuhan pasti meraih kemenangan. Tuhan membukakan pintu-pintu berkat buat kami, dan kami percaya Tuhan, apa yang kami terima itu pasti datangnya dari Tuhan. Dan kami percaya tidak akan pernah ada yang sia-sia mengikuti Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mencari kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah siapkan berkat untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarkanlah keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan menyertai kami semua malam hari ini yang hadir di member meeting ini Tuhan. Dan apa yang kedua tangan kami kerjakan dalam bisnis dan pekerjaan kami, Tuhan buat kami berhasil di dalam nama Yesus. Dan kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan istirahat malam. Dan kami percaya besok pagi dapat bangun dengan sehat. Menikmati nafas kehidupan yang baru. Dan berkat yang baru datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semua. Thank you, Andi. Sampai jiwa Thank you, Pak Maret. Thank you, Pak Maret. Thank you, MV. sampai hatiku. Ray, Bu Johnson, Ketemu di minggu depan ya. Tony. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya semuanya. Good night. Bless you, Bro Guntur. Thank you, Bro Guntur. David, Pak Maret. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku. Bahkan di dalam hatiku. Bukan menyembah. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Maret, Bro David, Bro Miki, Bro Handalan. Tuhan berkati Pak semua. Mari. Mari.